Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Gilbertus. Saya adalah mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti dan saya juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas upacara adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satunya adalah upacara adat Gurut Uma. Nah, video kali ini kita masih berbicara tentang upacara adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu tentang Mukere. Sebelum membahas tentang Mukere, alangkah baiknya kita akan membahas tentang Sikere. Apa itu Sikere? Sikere adalah sebutan bagi orang yang melalui sebuah upacara khusus dinobatkan sebagai orang yang memiliki kere. Kere itu merupakan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan akan pengobatan serta tanaman obat. Nah, si kere ini juga memiliki sangkut paut dengan roh-roh dan jiwa-jiwa orang di alam nyata maupun di alam gaib. Dan oleh karena keistimewaannya, si kere memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang Mentawai. Nah, maka dari itu si kere menjadi tokoh pengobatan dan tokoh spiritual yang memimpin ritual dalam setiap upacara adat atau pesta di masyarakat Mentawai. Maka orang Mentawai sangat menghormati si kere karena si kere itu dipandang sebagai orang yang memiliki kematangan, kedewasaan, dan kearifan dalam menjalankan tradisi dan adat istiadat Mentawai, termasuk dalam memberikan pelayanan juga atas tugas-tugasnya kepada anggota atau masyarakat Mentawai dan setiap orang yang membutuhkannya juga. Nah, sebab itu masyarakat Mentawai atau anggota Uma yang bukan si kere disebut Singata, yang berarti mentah. Namun perbedaan sebutan ini tidak untuk menciptakan kelas atau strata sosial dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Nah, di sini kita melihat asal usul daripada si kere berdasarkan cerita yang diwariskan turun-temurun oleh tetua-tetua kita atau cerita-cerita dari zaman nenek moyang kita. Asal-usul kere ini berasal dari cerita Simalinggai. Jadi menurut orang cerita dulu itu, dahulu ada seorang anak laki-laki yang yatim piatu namanya Simalinggai. Suatu hari ia dikubur hidup-hidup oleh pengasuhnya. Nah, jadi si Malinggai ini tidak punya orang tua lagi, jadi dia diasuh oleh orang lain. Nah, suatu hari dia dikubur hidup-hidup, siang dan malam dia menangis dan terus menangis di dalam kuburnya itu. Dan kemudian di dalam kuburnya itu si Malinggai dibimbing dan dilindungi oleh roh si kere namanya Pageta Sabau. Nah, oleh sebab itulah si Malinggai dapat bertahan hidup di dalam kuburnya tersebut. Kemudian kita akan melanjut dengan latar belakang menjadi si kere. Nah, latar belakang untuk menjadi si kere itu apa? Di sini kita akan membahas ada beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk menjadi si kere atau tabib. Pertama, dan yang menjadi paling umum itu adalah karena diwayukan melalui suatu penyakit dan mimpi. Nah, orang Mentawai percaya, masyarakat Mentawai percaya bahwa seseorang bisa saja dipilih oleh para leluhur untuk menjadi si kere. Nah, tanda-tandanya dapat dialami melalui suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berusaha diobati semaksimal mungkin, dan dalam mimpi yang sering dialami seseorang tersebut mendapatkan tanda-tanda agar menjadi seorang si kere. Nah, pada banyak kasus tuh ketika orang tersebut bersedia menjadi si kere, maka penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya.
Kemudian ada alasan lain juga, alasannya semacam karena adanya keinginan dari diri sendiri. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada seseorang yang memang memiliki ketertarikan untuk menjadi skere. Kemudian untuk menjadi skere tidak mudah. Untuk menjadi skere itu tidak mudah. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui untuk menjadi skere, yaitu tahap pertama ini disebut penanda tubuh. Pada tahap ini ada 6 ritual atau lia atau upacara yang harus dijalani oleh calon skere, yaitu tade, udut alaket, kemudian lecu, pasigeu-geu, dan alat-alat lainnya yang diartikan sebagai proses penyegaran diri dan serta wadah berkumpul untuk bersatunya seluruh anggota umat. Kemudian ada lia pertama. Awal kegiatan lia pertama ini dimulai dengan calon skere yang disebut si puisi mencari guru yang akan membimbingnya menjadi skere. Nah, guru ini disebut si paumat. Si paumat itu seorang skere senior yang mewariskan pengetahuan kere. Nah, si paumat ini akan mengajar dan mendidik serta membimbing calon skere tentang pengetahuan tumbuhan dan tanaman obat, syair-syair lagu dan tarian-tarian adat, tarian-tarian skere, kemudian ritual-ritual adat dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat tradisi leluhur. Nah, kemudian setelah si paumat bersedia, keluarga calon skere akan mengundang beberapa orang sebagai sinuruk. Sinuruk itu yang diundang undangan yang bertugas untuk membantu segala persiapan atau keperluan selama proses menjadi skere ini berlangsung. Nah, biasanya akan diundang juga skere-skere lain untuk meramaikan dan membantu pelaksanaan upacara tersebut. Nah, hal ini dimulai si puisi sudah harus menjalani kei atau berpantang, bisa atau juga tabu. Nah, para sinuruk ini pun mulai bekerja menyiapkan tokro, lai-lai dan mengumpulkan bahan makanan seperti sagu, babi, ayam dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah semua keperluan disiapkan, si paumat akan datang untuk mengadakan lia tade. Lia atau pesta ini merupakan ritual pembukaan. Pada saat acara makan, si puisi belum boleh makan bersama dengan si paumat. Nah, pada malam harinya diadakan pertunjukan turuk atau tarian khas Mentawai hingga menjelang pagi. Kemudian ada lia kedua. Pada lia kedua ini calon skere mengeluarkan semua bahan-bahan membuat perlengkapan dan aksesoris skere yang sudah disiapkan sebelumnya. Para sinuruk akan ditugaskan untuk membuat baklu, sabo, sineibak, lai-lai, awak ngalo, laiga, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat inilah diadakan lia kedua yang disebut liat udut alaket. Berbeda dengan lia pertama. Pada lia kedua ini tidak ada babi yang disembelih sebagai makanan pesta, tetapi hanya ayam saja. Kemudian kita lanjut ada lia ketiga. Nah, setelah perlengkapan dan aksesoris skere siap dikerjakan, nah akan diadakan lia ketiga. Lia ketiga ini disebut lia kadut alaket. Nah, pada lia kadut alaket ini calon skere sudah dapat memakai perlengkapan dan aksesoris seorang skere walaupun masih belum lengkap, seperti luat yang hanya satu, sedangkan togro belum bisa dipadukan dengan warna lainnya. Nah, hanya berwarna polos saja. Pada saat ini calon skere sudah dapat disebut dengan nama skere sibau, yang artinya skere baru, karena si paumat telah memberikan kepercayaan penuh kepada skere sibau tersebut untuk melakukan tugasnya dalam hal pengobatan terhadap orang sakit. Kemudian ada lia keempat. Nah, lia keempat ini disebut dengan liat serangan lecu. Nah, pada liat serangan lecu ini sinuruk bekerja membuat lecu atau gelang pada kaki kiri dan kaki kanan skere sibau. Nah, lecu ini dibuat dari anyaman
osap atau sejenis rumput yang sudah dikeringkan dan akan dipakaikan di kaki si Kere Sibau. Pekerjaan lainnya adalah menyiapkan babi yang akan disembelih sebagai makanan upacara. Sebagaimana halnya dalam setiap lia, akan dilakukan pemakaian katsaila pada setiap orang yang hadir. Lalu kemudian juga ada dilakukan ritual irik ayam atau babi. Usus ayam dan jantung babi itu digunakan sebagai media untuk meramalkan hal-hal atau situasi yang akan terjadi pada saat lia atau pesta tersebut maupun di hari yang akan datang. Kemudian ada lia kelima. Lia kelima ini disebut lia Pasigeu-geu. Lia Pasigeu-geu ini yaitu ritual mengantar untuk melakukan aluk yang merupakan acara puncak dalam tahap pertama untuk menjadi sikere. Nah, pada malam hari ini setelah lia dilakukan, semua sikere itu berkumpul di luar rumah sambil menyanyikan lagu-lagu sikere yang bertujuan meminta izin kepada roh pada leluhur untuk memasuki acara aluk. Kemudian dilanjutkan dengan acara muturu hingga menjelang pagi. Kemudian ada lia ke-6. Nah, pada lia ke-6 ini atau pesta atau upacara ke-6 ini dibutuhkan masa persiapan yang cukup lama dan matang untuk melakukan liat aluk. Nah, kenapa demikian? Karena lia ini juga merupakan lia ataupun pesta besar sebagai puncak dalam upacara menjadi sikere. Nah, banyak rangkaian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sikere dalam lia atau pesta ini, antara lain patauto. Saat itu sikere, si paumat dan para sikere lain yang hadir pada pesta tersebut pergi ke pinggir sungai dan duduk berjejer atau berdampingan sambil bernyanyi lagu kere si paumat, kemudian menghanyutkan sebuah bunga raya atau kembang sepatu. Jika si Kere Sibau sudah dianggap pantas oleh para leluhur, maka pada saat bunga itu melintas di depan mereka akan terlihat bayangan orang tua berambut putih di dalam air tepat di depan si Kere Sibau. Nah, si Kere Sibau ini dianggap berhasil mematuhi semua ajaran-ajaran si paumat yang akan diberkahi umur yang panjang. Kemudian bunga itu diambil dan dioleskan di mata si Kere Sibau dan ia pun langsung kerasukan roh. Lalu bunga itu dihanyutkan kembali untuk mendapatkan kejadian yang sama terhadap semua sikere secara bergilir hingga pada sikere yang duduk paling ujung. Bila bayangan yang muncul di dalam air adalah bayangan diri sendiri, hal itu dipercaya sebagai tanda bahwa sikere itu bukan sikere yang baik. Ia kurang taat menjalankan aturan-aturan dan hal lain menurut mereka tabu. Nah, setelah tahap pertama selesai, tahap pertama itu ada lia atau pesta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ada 6 lia atau pesta. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Yaitu setelah seluruh rangkaian kegiatan tahap pertama ini sudah selesai, si Kere Sibau dan anggota umanya kembali mempersiapkan semua keperluan dan kebutuhan untuk pelaksanaan tahap kedua yang disebut seget tubuh. Rangkaian kegiatan ini dilakukan hampir sama dengan kegiatan pada tahap pertama, cuma perbedaannya hanya pada pemakaian luat. Jadi di sini si Kere Sibau sudah dapat memakai luat atau sekaligus dan dipakai pada saat lihat kadut alaket. Demikian pula kain yang dikenakan sudah boleh dipadukan dengan warna lain dan lecu yang dipakaikan di kaki sudah terbuat dari rotan. Jadi perbedaan dari lihat pertama dan lihat kedua ini adalah lihat pertama si Kere Sibau belum bisa memakai dua luat. Luat itu ikat kepala, belum bisa memakai, hanya boleh memakai satu. Kemudian kabit atau kain bisa atau cawat masih dipakai satu warna, belum bisa dipadukan dengan warna yang lain. Nah, pada tahap kedua ini si Kere sudah bisa memakai dua luat, kemudian
kabit atau cawat sudah bisa dipadukan dengan warna lain. Kemudian lecu atau gelang tangan itu sudah bisa dipakai yang terbuat dari rotan. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan mengenai upacara adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satunya adalah Mukerei. Saksikan pembahasan upacara adat lainnya hanya di sini.